via online, tapi itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik yang ada di rumah, semua siapkan hati dan pikiran untuk masuk dalam ibadah. Dan sebelum kita mulaikan ibadah pada saat ini, kita akan berdoa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Mona. Adik-adik di rumah, di mana saja berada pada saat ini, baiklah, untuk memulaikan ibadah kita pada pagi ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah pada pagi ini Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah kepadamu. Berkatilah kami semua yang pada saat ini Tuhan mengikuti siaran ibadah pada pagi ini. Biarlah Engkau Tuhan akan berkenan kami muliakan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga atas kasih dan rahmat-Mu yang kami alami sepanjang kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah hadir pada pagi ini Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua mereka Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan akan terus memberikan kami kuat sehat untuk boleh kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati pada kami ini pada awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Kiranya kasih Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakanlah. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah bagaimana? Masih semangat? Nah, kalau masih semangat, Kakak Ella undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian secara medley, Hatiku Senang dan Marilah Bergembira. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Adik-adik yang ada di rumah, tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Yati. Namun sebelum itu kita akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Nina. Untuk itu mari kita nyanyikan pujian Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita membaca firman Tuhan, Kakak Nina ajak kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa beribadah lagi bersama-Mu di tempat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami dapat memahami isi firman-Mu yang diberitakan.
Berkati juga Kakak Yati yang akan membawakan firman. Biarlah dia dipenuhi dengan Roh Kudus agar dia bisa memberitakan firman-Mu dengan baik dan dengan penuh bijaksana. Hanya ini doa dan permohonan kami Bapa, sambut sempurnakan doa ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Alkitab. Ya, adik-adik yang ada di rumah boleh ambil Alkitabnya ya. Ya, suruh mama dengan papa atau kakak supaya ambil Alkitabnya. Yang belum bisa buka Alkitabnya, boleh dituntun sama mama, papa, atau kakak yang ada di rumah. Baik, pada pagi hari ini, firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yaitu terdapat dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Ya, ambil Alkitabnya. Ayo, buka Alkitabnya ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Ya. Sudah dapat? Ya, yang sudah dapat boleh dibaca, boleh dilihat Alkitabnya dengan judul di situ. Lembaga Alkitab memberi judul Kepercayaan Abraham Diuji. Ya, adik-adik, karena bacaan Alkitabnya panjang, jadi nanti boleh kalau sudah selesai sekolah minggu boleh dibaca firman Tuhan ya. Ya, Ibu Guru akan bercerita pada pagi hari ini yaitu kepercayaan Abraham diuji. Ya, sebelum Ibu bercerita, Ibu mau tanya dulu sama adik-adik. Seandainya ada adik-adik punya permainan yang sangat disenangi, yang sangat adik-adik suka sekali. Kemudian mama dengan papa bilang begini, mainannya itu boleh diberikan sama temanmu karena dia tidak punya. Bagaimana perasaannya adik-adik? Bagaimana, apakah sedih atau kecewa atau marah? Ya, jadi cerita kita pada pagi hari ini tentang itu. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat taat mendengarkan firman Tuhan, dan dia sudah berpuluh-puluh tahun bersusah payah menantikan janji Tuhan. Ternyata janji itu yang sudah diberikan hanya satu orang, itu yang akan mau diminta sama Tuhan untuk diserahkan. Ya, bagaimana hati ya? Ya, sekarang kita dengarkan yaitu cerita di sini, yaitu siapa orangnya, yaitu namanya Bapak Abraham. Ya, minggu kemarin kita sudah mendengarkan cerita tentang Abraham. Nah, sekarang ini berlanjut lagi. Abraham ini lagi diuji sama Tuhan. Ya, apanya diuji anak-anak? Ya, di situ diuji dia punya iman. Apakah dia betul-betul taat sama perintah Tuhan? Ya, di situ dalam Alkitab sudah diceritakan Abraham kepercayaannya diuji. Nah, suatu hari Bapak Abraham ini dia tidur. Kemudian pada malam hari datang malaikat Tuhan dalam mimpinya. Apa mimpi Abraham? Di situ dikatakan bahwa Abraham disuruh oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang cuma satu. Siapa namanya anaknya Bapak Abraham? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Ya, namanya adalah Ishak. Ya, Ishak ini disuruh oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Bagaimana Abraham? Abraham dalam hati, aduh Tuhan, saya punya anak yang cuma satu yang begitu lama saya tunggu-tunggu. Kenapa lagi Tuhan mau minta untuk saya mau persembahkan sama Tuhan? Tetapi karena Bapak Abraham sangat taat sama perintah Tuhan, sangat mencintai Allah, sehingga dia bangun pagi, dia mempersiapkan semua keledainya, dia punya kayu dan dengan pisaunya. Kemudian dia panggil hambanya atau dia punya pembantu hamba yang ada di rumahnya untuk menemani mereka untuk pergi ke suatu tempat. Di situ dalam mimpi Bapak Abraham, malaikat sampaikan bahwa Bapak Abraham akan ditunjuk
tempat di mana nanti Bapak Abraham akan mempersembahkan anaknya itu Ishak. Ya. Di situ dikatakan namanya adalah Bukit Moria. Ya. Sudah, Bapak Abraham bangun pagi-pagi, dia mempersiapkan kayunya, pisaunya, dan korek apinya. Mereka mau berangkat pagi-pagi. Lamanya mereka berjalan itu karena sangat jauh. Di situ diceritakan dalam Alkitab, di situ dikatakan selama 3 hari mereka berjalan. Nah, jauh ya adik-adik, bukan main. Dari tempat mereka mau tempat di mana Tuhan mau tunjukkan di Bukit Moria itu, lamanya mereka berjalan selama 3 hari. Nah, mereka sudah berjalan, sudah disediakan keledai, hamba atau pembantu dari Bapak Abraham. Kemudian Bapak Abraham sendiri ditambah dengan Ishak anaknya yang cuma 1. Mereka sudah berjalan. Mereka sudah mempersiapkan semua itu kayu, korek api, naik keledai. Karena Bapak Abraham sudah tua, jadi Bapak Abraham ini naik di atas keledai. Dan Ishak bersama dengan hambanya 2 orang berjalan kaki. Mereka berjalan. Kemudian Bapak Abraham ini melihat, dia angkat, dia punya muka gini, oh di sana itu tempat yang Tuhan kasih tahu sama saya waktu malam itu tempat yang akan saya untuk mempersembahkan korban si Ishak. Nah, Bapak Abraham bilang begini, dia kasih tahu sama hambanya, kalian tinggal di sini, ya, tunggu saya akan naik bersama dengan si Ishak. Saya akan pergi di bukit sana, saya akan apa? Dia akan berdoa, kata begitu dia sampaikan kepada hambanya. Kemudian si Abraham ini dia ambil anaknya Ishak, mereka naik berjalan di atas itu bukit, karena dia namanya bukit berarti mereka berjalan. Nah, sampailah mereka di bukit itu, namanya itu Bukit Moria. Sudah sampai di sana, Abraham ini dalam perjalanannya mereka, si anaknya ini Ishak bertanya kepada bapaknya, Bapak, kita sudah menyediakan segala sesuatu untuk korban persembahan ini, tetapi manakah atau domba manakah yang akan kita mau sembelih nanti? Begitu sih Ishak bertanya kepada bapaknya. Kemudian apa kata Bapak Abraham? Iya nak, nanti Tuhan yang akan sediakan itu anak domba. Begitu. Dia tidak bilang ini yang siapa atau Ishak ini yang sudah nanti akan dipersembahkan. Kemudian mereka berjalan terus. Sudah sampai di bukit di mana Tuhan tempatkan, di mana akan dibuat itu mesbah untuk persembahan. Abraham sudah mengambil kayu, dia sudah ambil semua, dia atur, anggaplah ini mesbah, dia atur ya, buat mesbah untuk persembahan, kayu-kayunya, korek api. Kemudian apa adik-adik, yang dia ambil Ishak anaknya ini yang dia sayangi, dia ambil, dia tangkap, dia ikat nak. Ya, bagaimana itu perasaannya si Bapak Abraham ini? Tentu dia sedih. Ya Tuhan, anakku yang cuma 1 ini Tuhan, yang begitu lama saya nantikan, kenapa saya mau persembahkan lagi untuk Tuhan? Tapi dengan ketaatan, dengan imannya, dia percaya bahwa Tuhan nanti akan menggantikan si Ishak ini. Ada nanti seekor domba. Ya, tapi karena dengan yakin percaya, dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Dia sudah buat itu mesbah bakaran untuk si Ishak. Dia tangkap Ishak, dia ikat, kemudian dia simpan di atas mesbah yang dia sudah buat itu. Kemudian dia ambil pisaunya, dia angkat tangannya begini ya nak, dia angkat. Pas dia mau sembelih si Ishak ini, malaikat Tuhan datang kepada Abraham. Dia bilang begini, Abraham, apa yang engkau akan lakukan? Jangan engkau membunuh anak itu. Ya, itu malaikat Tuhan datang sama Abraham. Dia bilang, jangan engkau bunuh anak itu. Ya, Tuhan, Abraham langsung kaget melihat, ya Tuhan, engkau sangat mengasihi aku. Kemudian apa yang terjadi anak-anak? Dia ambil Ishak itu, dia buka ini yang dia sudah ikat, dia punya tangan, dia lepaskan, baru mereka berpelukan. Dia sayang si Abraham, dia sayang, oh Tuhan, kasihan, terima kasih, begitu ya. Sudah, kemudian si Bapak Abraham menoleh ke belakang, ternyata sudah ada 1 ekor domba, ya. Itu domba yang dia punya tanduk ini, tahu ya, tanduknya ini ya sudah talingkar ya, di duri-duri, anggap
sudah terlingkar di situ, sudah ada disediakan ya. Kemudian Bapak Abraham mengambil itu domba itu, kemudian dia sembelih sebagai pengganti dari si Ishak dan dia persembahkan untuk Tuhan itu domba yang tadi yang Tuhan sudah sediakan. Nah, adik-adik, karena Bapak Abraham ini sangat setia dan percaya taat kepada Tuhan, apa janji Tuhan kepada Abraham? Karena engkau Abraham sudah taat dan setia kepada perintahku, maka aku akan memberkati engkau. Gitu. Janji Tuhan, dia akan memberkati Bapak Abraham. Itu dia katakan bahwa apa? Dia punya keturunan akan seperti banyaknya bintang di langit. Bayangkan, siapa yang bisa hitung bintang di langit ya? Tidak ada ya, kalau malam hari itu bintang begitu banyak. Jadi janji Tuhan demikian kepada Abraham, kau punya keturunan akan seperti bintang di langit banyaknya dan seperti pasir di laut yang begitu banyak. Nah, itulah janji apa? Janji Allah kepada Abraham karena dia begitu taat dan setia kepada perintah Tuhan. Jadi adik-adik yang ada di rumah, kalau kita setia taat kepada perintah Tuhan, maka apa yang akan kita terima? Janji Tuhan, berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kita, Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Ya, jadi adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang apa tadi? Yaitu Abraham diuji kesetiaannya. Karena dia setia, taat sama Tuhan, maka apa? Dia diberikan berkat yang melimpah. Dijanji keturunannya akan menjadi berkat banyak dan apa? Dia punya keturunan akan diberkati oleh Tuhan. Jadi adik-adik yang ada di rumah, jadi kita harus selalu apa? Setia, dengar-dengaran dan taat pada perintah Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, ya itulah cerita kita pada pagi hari ini. Sebelum kakak akhiri, ada ayat hafalan yaitu terdapat dalam buku Alkitabnya ya, Kejadian 22 ayat 18 ya. Nanti dihafal ya adik-adik ya. Itu di buku Alkitabnya di rumah terdapat dalam Kejadian 22 pasal 18 ya. Di situ ayat hafalannya dikatakan, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ya, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, untuk merespon kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk itu, siapkan persembahan syukurnya dan sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Terus sikap berdoa yang baik, kunci tangannya, dan kita akan berdoa dipimpin oleh Ibu Nante. Anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat
tapi Ibu akan membaca pokok-pokok doa yang akan didoakan pada pagi hari ini. Pokok-pokok doa yaitu yang pertama firman Tuhan, yang kedua anak-anak sekolah minggu dan orang tua dari anak-anak sekolah minggu, ketiga anak-anak yang berulang tahun dan anak-anak yang sakit, keempat anak-anak terlantar dan fakir miskin, kelima rencana kegiatan pelayanan baksos, dan sekaligus dirangkaikan dengan acara 17 Agustus di Donggala di Desa Bungu. Keenam, pandemi COVID-19. Ketujuh, bangsa dan negara. Kedelapan, kakak-kakak pelayan anak di GKST Immanuel Palu. 9, persembahan syukur dan diakhiri dengan penutupan doa. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, semua siapkan hati, kita akan masuk dalam doa syafaat, dan semua kunci tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik, sudah memberikan waktu kesempatan di pagi hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah kami masing-masing, di mana ya Tuhan, kami pada pagi hari ini sudah lagi mendengarkan akan sebagian dari cerita firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus yang selalu menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus kiranya selalu menolong anak-anak sekolah minggu ini agar mereka benar-benar Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga mereka selalu hidup taat, setia, dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka di masa pertumbuhan, perkembangan mereka. Biarlah Tuhan selalu memberi sehat kuat. Tuhan melindungi, menjaga mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan bagi orang tua mereka, Tuhan memberkati kiranya, memberikan selalu kesehatan juga kekuatan, kemampuan, kesanggupan, sehingga mereka dapat selalu mendidik, mengarahkan anak-anak mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah mereka selalu mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh orang tua mereka, dan di dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan, hanya nama Tuhan yang mereka puji, sembah, muliakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang pada minggu ini akan berulang tahun. Tuhan kenal mereka semuanya. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka, selalu beri sehat kuat, panjang umur, di mana saja mereka berada. Tuhan selalu menjaga mereka. Jadikan mereka anak-anak yang selalu Tuhan mau patuh dengar-dengaran kepada orang tua, dan mau teristimewa dengar-dengaran kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga memberkati kiranya anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit Tuhan, di mana saja mereka berada. Tuhan kenal mereka semuanya. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau dokter kami, dokter di atas segala dokter. Biarlah ya Tuhan Engkau juga memakai sarana obat-obatan yang digunakan oleh anak-anak sekolah minggu ini. Biarlah ya Tuhan lewat semua obat, makanan, minuman yang dikonsumsi, kami meyakini sungguh Tuhan mereka akan dapat kesembuhan yang sempurna, yang berasal dari Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik kepada anak-anaknya, tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, tetapi Tuhan selalu mendengarkan seru doa mereka. Beri selalu mereka kekuatan iman percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga kami mau berdoa untuk ya Tuhan rencana akan pelayan
pelayan yang akan kami lakukan, yaitu pelayanan baksos, dan sekaligus dirangkaikan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti ya Tuhan, yang akan kami rayakan di Donggala, di Desa Mbuwu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua rencana-rencana kami, semua program-program kami, sehingga semua boleh kami laksanakan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan apa yang kami rencanakan lewat pelayanan kami ini Tuhan, semuanya itu untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan akan harinya, keberangkatannya nanti, yang akan kami Tuhan lakukan di dalam pelayanan kami sebagai pelayan anak yang ada di GKST Immanuel Palu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk apa yang kami masih alami sampai saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Tetapi Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak biarkan kami. Tuhan selalu jaga pelihara kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu melindungi kami. Tuhan selalu menuntun kehidupan kami dimanapun kami berada, sehingga kami selalu dijauhkan dari apa yang masih dialami akan pandemi COVID-19 ini. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, hindarkan itu dari kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya selalu mencari wajah Tuhan lewat doa-doa kami, karena Tuhan Yesus selalu menjaga kami, keluar masuk kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan melihat akan keadaan bangsa negara kami ini ya Tuhan. Khususnya kami mau berdoa untuk pemimpin bangsa negara kami, bangsa Indonesia ini, Bapak Jokowi. Tuhan berkati dia, sehat, kuat, kemampuan, kesanggupan untuk dia dapat memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan, dengan takut akan Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, di mana dia berada, Tuhan selalu jaga lindungi dia ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau memberkati juga para aparat TNI Polri yang selalu menjaga, melindungi bangsa Indonesia ini, khususnya kota Palu ini. Biarlah kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Engkau sungguh baik. Dan kami juga ya Tuhan mau berdoa untuk kakak-kakak pelayan anak yang ada di GKST Immanuel Palu. Tuhan memberkati kami, mampukan kami sebagai pelayan anak Tuhan untuk senantiasa dapat melayani Tuhan dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau pakai hidup kami untuk kami terus dapat membawa berkat di mana saja dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk persembahan syukur yang sudah kami berikan pada saat ini. Biarlah ya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya melalui persembahan syukur ini ya Tuhan. Kami mau pakai untuk kelebaran kerajaan-Mu teristimewa dalam pelayanan anak di GKST Immanuel Palu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, inilah doa permohonan kami Tuhan. Sungguh banyak yang kami mau minta kepadamu, tetapi semuanya itu Tuhan sudah lebih dahulu mengetahuinya. Oleh sebab itu kami mohon pengampunan-Mu segala salah dosa kami, agar kami layak Tuhan Engkau panggil sebagai anak-anak tebusan darah-Mu. Kami ini yang sudah berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sekianlah ibadah kita pada hari ini.
Untuk adik-adik yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, tetap terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Tuhan kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Tuhan kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang.